sekarang? Iya, Bun, rasanya kayak Sekarang rasanya sudah mulai mulus-mulus gitu ya? Iya, Bu. Oke, sering. Terasa kopinya oke kan? Iya, Bu. Iya. Tapi biasanya sih oke kita tanyakan kayak gitu ya. Setelah kita tanyakan, kita cek dulu apakah pulsanya membuka. Kemudian biasanya pasien itu akan dia posisinya miring. Kalau pas dalam masa pemantauan proses persalinan dia miring. Kenapa miring? Karena ini vena cava di sini tidak boleh tertekan dengan perut dan isinya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hipoksia ataupun tidak terjadi kekurangan oksigen. Lihat, oh iya ternyata harusnya membuka. Kalau dilihat dari sekilas, memang kemungkinan sih Anda sudah mulai, Bu. Saya Kristi, nanti saya akan membantu proses persalinan Ibu pada kesempatan hari ini. Nanti mohon kerjasamanya, dan ketika ada suatu masalah ataupun kedaruratan nanti akan kami informasikan, kami kasih tahu, dan mohon kerjasamanya apabila dilakukan tindakan. Itu Ibu, ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak. Ini juga Ibu jangan mengejar dulu karena perlu saya pastikan apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Iya, Gitu ya. Kemudian kita siapkan alat untuk VT dulu ya. Handscone itu biasanya dia akan masuk di dalam instrumen, tapi udah ada tempat sendiri. Tapi karena ini nggak ada tempat, saya masukkan ke sini ya. Nah nanti kalau misalnya kita cek, kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita cuci tangan, baru kita buka alat. Kemudian kita bisa ambil handscone. Bu Ina tuh rasanya memang dari kapan Bu? Jam berapa Bu rasanya mau lahiran? udah dari subuh tadi, Bu. Dari subuh tadi ya. Putroko? Udah ada dua, Bu. Putroko 2. Yang dulu lahirnya gimana Naja? Lancar, Bu. Maaf ya, tak bersihin dulu. Kemudian kita lakukan full hajin, dia mayura itu kanan, kemudian kiri, kemudian di bawah kanan, kemudian di kiri. Maaf ya Bu ya, ini tak kasih cek, tak dulunya diperiksa. Oke. Pas lagi kencang, nah, itu tarik nafas saya banyak, saya masukkan jari saya. Oke. Jari tangan dulu, kemudian diikuti dengan jari telunjuk, kemudian kita lihat. Oke, oh iya Bu. Alhamdulillah ya, ternyata pembukanya udah 10, kepalanya juga sudah di bawah ya. Boleh kalau kalian mau biasa. Oh, selalu ketemu dengan mati. Kalau selalu ketemu kemudian nggak ada penyimpan. Kepalanya tidak memang tumbuhnya kecil sudah siap untuk mati. Mau saya keluarkan dari nafas. Nah itu dalam diri itu. Oh ternyata ini dalam pembukaannya lengkap, tapi tetap mohon kerjasamanya karena saya harus nyiapin alatnya dulu, kemudian juga dan susu nanti jalannya lancar. Kalau dilihat dari taksiran beratnya, tadi beratnya agak besar ya Bu ya. Ini nggak ada yang berapa ya? Berarti boleh tak buka ya? Boleh, tadi udah diganti yang baru. Nah, Tadi ada yang udah dibuka, cuma dibuang sama Ibu. maksudnya ini boleh ya? Gak apa-apa. Boleh, kan boleh. Boleh. Apa yang nggak boleh? Apa yang nggak boleh ya? Bayar kok. Betul. Maksudnya betul, memang harus itu gitu. Ini buat nyanyi. Gloria. Hah? Kenapa nak? Ini mau duduk. Kamu duduk ini aku sih. Terus kita habis itu kita siapkan sepetnya udah kita masukin ya.
kita patahkan. Kita patahkan ya. Kenapa kita patahkan? Karena kita mau nantinya disedot ya. Kemudian kita pakai dulu ya, kanan-kanan lanjut sepertinya ya. Ini nantinya ada. Nah, kalau mau ke sana jangan pakai yang mana namanya? Jangan pakai gini, tapi dari kayak ya apa? Itu untuk mempertahankan prinsip Steril. Sedang dulu oksitasinya. Berapa unit? 10. Isinya 1 cc. Ya 1 cc. Nah, yaudah itu tutupnya harusnya nggak dibuka. Tapi memang masih mau saya tutupkan gitu. Soalnya di sini takut jatuh. Wah. Terlalu inisiatif ya Kak. Kenapa? Terlalu inisiatif. Terlalu inisiatif. Ya, enggak terlalu inisiatif. Ya, nah, kalau ini boleh kamu pegang yang di luar ya, boleh. Tapi kalau yang tadi kamu nggak boleh pegang yang luar ya. Kemudian, nah kalau sudah Ibu angkat pantatnya Bu. Nah, iya. Oke. Boleh. Masukin. Nah, kita. Ibu mau minum dulu? Boleh Bu. Boleh. Bapak tolong kasih minum ibunya ya. Nah. Sudah enak ya. Oke. Bu nanti mengejarnya pada saat ada kontraksi ya Bu ya. Jadi kalau udah kencang perutnya, kemudian Ibu mau mengejar, Ibu baru mengejar. Tarik nafas dulu yang panjang. Terus ditening di bawah seperti rasanya ketika Ibu mau buang air besar. Paham? Paham ya. Terus seiring berjalannya waktu, biasanya terus, aduh perbedaan, saya mau kecil ini gak tahan banget Bu. Biasanya gitu, biasanya. Soalnya ini belum tahu ya. Terus kalau misalnya sudah, Ibu mau mengejar? Ya boleh. Kalau mau mengejar yuk, seperti yang diajarin tadi, coba mengejar. Pintar banget. Jangan bersuara. Jangan bersuara. Saya tolong konsentrasi. Kalian nih kebanyakan ketawa nih. Pintar. Oke. Nah, ketika diameter kepalanya sudah 5-6 cm, ini kondachroningnya. Jadi kalau misalnya kepalanya baru, saya benar, kepalanya masih kayak gini, belum kelihatan diameter 5 cm, ya udah biarin aja ibunya untuk mengejar dengan sendirinya. Ibu boleh mengejar? Pintar, iya. Oh, pintar banget. Pelan-pelan, tarik nafas, ambil nafas, ya, tentu. Nah, pintar. Udah 5-6 cm baru kita taruh nih. Ingat posisi tangan kanan kita melakukan penekanan pada perineum ini dengan menggunakan ini kainnya. Kenapa ada kain? Biar nggak licin. Nih, terus tangan kiri kita berada di atas puncak kepala seperti ini. Boleh Ibu mengejar? Pintar banget. Ya, ya. Habis kencengnya? Nah, istirahat dulu. Nah, kalian nggak perlu melakukan, ayo Bu, terus, ayo, terus Bu. Nah, itu nggak perlu. Ya kalau kayak gitu ibunya bingung, kalian bukan tukang parkir. Ya, jadi santai saja. Yuk Bu, nanti boleh. Pintar. Pintar banget. Nah, ini bukan hanya sekedar fantasi, ini cuma nempel enggak. Tapi ini benar-benar melakukan penekanan. Paham? Ibu mau mengejar lagi? Iya Bu. Ya, boleh mengejar. Rasanya
rasanya ganjel ya? Iya Bu. Rasanya ganjel soalnya iki iso metu-metu nih. Terus, karena ini memang alat kita terbatas. Kekecilan. Nah, ini ambil dulu aja nanti. Oke. Nah, kan gini nih, kan gini kan? Oke, ibu boleh mengangkat? Iya, terus pintar lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi sayang. Ba. Jadi ketika dia udah benar, masukin lagi dulu. Nah, ketika dia seperti ini berusaha untuk menahan ke sana. Jadi nggak yang ini ngikutin kepala bayi ini mau keluar, ya. Tapi ini tetap menahan perineum. Dan upayakan kenapa harus nafas pendek-pendek? Biar cepat. Biar nggak robek. Ya, biar nggak robek. Oke, yuk, lagi yuk. Pelan-pelan aja Bu. Iya. Yuk, dikit lagi. Iya, terus. Pintar. Nafas pendek-pendek Bu. Nah, tahan dulu perineumnya. Ini pindah. Paham? Ini usap. Mukanya. Kalau ada lendir, kita hisap. Hisapnya dari mulut ke hidung. Ya, kalau ada lendir. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak perlu. Kita cek lilitan tali pusat. Ternyata nggak ada lilitan tali pusat. Kita tunggu putaran paksi luar. Ternyata tidak ada putaran paksi luar. Boleh kalian mau kasih didokain dulu boleh. Untuk nanti mau dilakukan episiotomi, tapi kalau dilahan biasanya sih nggak dikasih karena lidokain kita gunakan nanti untuk pas saat heading. Apakah nggak terasa sakit Bu? Rasa sakitnya pasien itu sudah fokus pada kontraksi, biasanya gitu. Jadi kalau misalnya mau di epis ya tangan kiri kita seperti ini. Bu, ini karena ternyata bahunya macet, saya lebarkan jalan akhir bawah ya, supaya nanti robekannya enggak kruk. Supaya robekannya nanti teratur. Masukkan gunting. Itu macam menjerit nggak Bu ibunya? Yes. Ya kita lakukan pada saat ibunya mau ngejar. Terus setelah itu kita lakukan pipareta. Oh iya, ibu tolong kakinya ditekuk. Nah, ibu tiduran. Ini kaki yang ditekuk. Inilah yang disebut dengan posisi macrobed. Jadi ketika kita sudah ketemu sama distosia bahu, lakukan macrobed. Kakinya ditekuk ke belakang Bu. Ini diangkat ini Bu. Belakang. Nah, Gini Bu. iya. Ini rangkul di sini Bu. Ya, terus ininya. Nah, sampai ke siku Bu. Sampai ke sini. Nah, ini belum dibuka lebar. Nggak usah mahal ini. Ayo, ini kalau macrobednya sama, bawah nggak kebuka nanti. Gini, jadi ya di lomba jangan ketawa. Besok nggak boleh ketawa-tawa ya. Ini, nah, ini sampai 3 ya. Nah, mentok ini terbuka lebar, ya. Ibu dagunya nempel dada, dagu ibu nempel. Nah, lihat bawah kayak gitu. Paham? Paham. Ini posisi macrobed. Nah, awalnya bener nih, ketika pas proses lahiran rodok mingkop kayak gini. Bu, dibuka ya. Ya, pokoknya kita harus benar-benar macrobed itu betul. Ya, Mbak asisten, tolong nanti suprapubiknya ditekan. Jadi ini ditekan gini. Gitu. Ya. Oke? Kenapa suprapubiknya ditekan? Supaya ini baunya agak gini. Paham? Oke. Ya. Mbak asisten toh. Oke, diulangi dari tadi ya, yang udah di apa namanya? Di epis, kemudian habis itu ibu kakinya ditekuk yuk karena ini bahunya ternyata macet supaya bagian bawahnya lebar. Ibunya posisi macrobed,
Ya, betul sekali, Mbak Asisten. Tolong nanti bantu tekanan suprapubik ya. Pasiennya udah tahu, asistennya udah tahu. Terus kita biparetal, arahkan ke bawah. Ternyata nggak bisa juga nih, belum lahir ya, belum lahir. Kita bisa lakukan gini, telusuri skapula. Kita kaitkan ketiak, ketiaknya ini ya. Ini loh, ini kan skapula, ini ketiak. Ini ketiaknya bayi. Terus kita dekatkan, paham? Terus kita arahkan ke bawah. Nah, ternyata mau diginiin nggak bisa keluar juga nih. Kita lakukan, kita telusuri ke dalam, kemudian kita lahirkan bahunya dulu. Caranya gimana? Caranya gimana? Ini kita putar. Lahir kan? Ya nggak? Ya? Lahir. Sanggah. Selusuri. Taruh. Loh, pelaksanaannya belum. Makanya ini diajak skenario, ternyata ini belum siap. Istri juga nggak ngecek tadi. Nah, jangan. Aku potongin ini dong. Potongin apa namanya? Ini dipotong di sini dulu. Ada. Nah, ini tempelin dulu. Kil. Rata-rata dengan teknik ini bayi udah lahir. Maksudnya nggak sampai taruh gaskin nih. Gaskin itu yang harus dia jongkok gitu ya. Nah, ketika bayi sudah lahir, ibaratnya tadi ya, maksudnya kita yang nggak masang tali pusatnya ya, udah lahir langsung kita nilai. Kalau bayinya tonus otot baik, dia nangis oke, nangis kuat, tonus ototnya baik, gerakannya oke, usaha nafasnya dengan dilihat dari dilihat dari tangisan, frekuensi jantungnya oke, kulitnya kemerahan, kita bisa IMD. Tapi ketika misalnya habis lahir kok dia agak asfiksi, bukan agak tapi terjadi asfiksia, maka langsung dipotong tali pusat, langsung dibawa ke meja resusitasi untuk dilakukan penatalaksanaan bayi dengan asfiksia. Baik itu nanti mungkin bisa dengan high cup atau hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, rangsangan taktil, atur kembali, penilaian. Nanti kalau misalnya bagus, nanti kita lakukan IMD. Bagus semuanya ya. Cek janin kedua, ternyata tidak ada janin kedua. Suntik oksitosin dulu ya. Suntik oksitosin diberikan maksimal 1 menit. 1 menit, kemudian baru kita potong tali pusat ya. Jangan terlalu pendek ataupun jangan terlalu panjang. Klem, kita lindungi ya, tadi diurut dulu biar nanti pas ketika dia nggak moncrot, terus kita gunting. Selesai. Alhamdulillah bayinya bagus, normal. Kita IMD ya Bu ya. Gimana Bu? Lega rasanya? Lega. Alhamdulillah. Kemudian kita taruh atau letakkan di atas. Ini yang tadi saya bilang harusnya ada ember kotor ya, harusnya ada ember kotor. Kemudian kita kasih selimut, kita kasih topi supaya tidak terjadi hipotermi. Nah, setelah itu baru kita penatalaksanaan kala 3. Penatalaksanaan kala 3 dulu. Urut dulu, dekatkan 5-6 cm. Kalau ada kontraksi baru dipegangkan. Jangan ditarik, ini pegang kayak gini ya. Pegangkan. Oke. Kemudian ambil. Terus di depan vulva kita terima.
selungkupan dulu. Puter. Komplasenanya ditaruh di atas, Mbak. Biasanya nih bed ya, rangkaian troli. Biasanya. Jangan langsung pegang plasenta, tapi masase dulu. Pastikan bahwa persalinannya atau kontraksinya bagus. Oke, kontraksinya bagus, baru kita cek kelengkapan plasenta. Ya. Oke, dicek. Alhamdulillah komplit. Lengkap. Ada masalah. Kemudian kita bersihkan. Bu, maaf ya, tak bersihin dulu. Kita bersihkan dari bekuan darah sambil dinilai derajat berapa lukanya. Kalau udah ketemu, oh iya ternyata ada luka kok. Nanti harus dijahit ya Bu ya. Tapi nggak perlu khawatir. Nanti akan saya kasih pengurang rasa sakit. Ambil ini yang kotor, taruh di ember kotor khusus untuk yang ini kotor. Ini cuma punya satu tuh underpadmu. Besok minta satu lagi ya. Ini diambil karena ini kan juga banyak darah ya. Diambil dulu, kalau misalnya udah diambil pasang yang baru. Terus baru heading. Jadi pas heading itu underpadnya baru ya. Kemudian setelah selesai heading dipastikan semua oke. Ini kan ada darah ya. Nanti kita tekuk. Bu, angkat dulu sedikit pantatnya. Nah, ditekuk. Nah, sehingga yang di sini tetap bersih, enggak kok kotor dan enggak ada darahnya. Kemudian kita kasih selimut. Nah, ini Bu Isti juga sudah lepas handscoon-nya ya. Sudah lepas handscoon-nya. Tuh, kasih selimut biasanya juga asisten wis gercep sih. Asistennya udah langsung selimutin kayak gitu, kemudian kita rapikan alatnya. Rapikan alatnya, kita rendam di klorin. Tapi sekarang bukan klorin. Kemudian kita cuci tangan, terus nanti ini ditaruh di dicuci dulu, terus taruh di kendil, baru kita kasihkan ke pasien. Alhamdulillah selamat Ibu, karena persalinannya berjalan dengan lancar, meskipun tadi agak bahunya macet karena ternyata adiknya gede banget ya. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, adik bagus, langsung menangis kuat. Ini biar IMD dulu, paling nggak nanti 1 jam ya Bu ya. Nanti setelah 1 jam baru saya akan ukur-ukur beratnya, panjang badannya, lalu diberikan baju. Ada yang mau ditanya ini? Tidak ada. Nanti selanjutnya 15 menit sekali saya juga masih akan memeriksa Ibu tekanan darah, kemudian suhu, kemudian juga dicek ada perdarahan atau enggak. Ya, Bapak tolong jangan ditinggal Ibunya ya. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang dibutuhkan, saya ada di meja situ. Gitu ya, atau ada di sebelah situ, Ibu ataupun Bapak bisa komunikasikan. Gitu. Jadi kita pun ketika ada postpartum kita nggak ninggalin. Ya, karena pasien postpartum itu butuh pemantauan secara intensif. Oke, itu ada yang mau ditanyain? Bu, tadi